perjalanannya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Syaratnya sudah terdaftar. Tapi kalau seandainya sakit, masih ada iuran. Kalau seandainya tidak bekerja, dia akan mendapatkan 42 juta. Ditambah kalau dia sudah bersertakan 3 tahun berturut-turut tidak terputus iurannya, dia mendapatkan beasiswa kami 174 juta untuk 2 orang. Kalau seandainya dihitung ya, seandainya masuk nanti masuk ke BPU sekali bisa kan 16.800 itu kalau kita itu 42 seandainya tinggal biasa 42 juta dia dapat sekitar 250 tahun kalau setiap bulan kita ngumpul itu kan dengan nggak mungkin organisasi seperti banyak selama itu gitu dan mudah-mudahan sih ada satu dan dua ada 12 Timur. Nama saya Ujang Suryana. Yang kebetulan saya dipercaya untuk sekretaris di Masjid Al-Mahdi. Yang pertama saya mau tanyakan, selama ini saya belum tahu apakah kedua saya Pak Sabar itu sudah mendaftarkan sebagai peserta BPJS. Yang kedua, apakah BPJS ini hanya anggota kepengurusan DKM aja atau boleh di luar itu bapak keluarga? Ya mungkin kita semua udah ada keluarga ya. Apakah itu boleh kita daftarkan sebagai pekerja? Yang ketiga saya dengar tadi, selama kita 3 tahun berturut-turut itu dalam tenaga dan kita nggak pernah bolong, bayarnya itu dalam beasiswa. Dua awal dalam beasiswa. Jadi mungkin itu ada yang. Nah, satu lagi tadi masalah jaminan hari tua. Kalau saya dengar itu perkumpulan belum boleh bilang. Nah, itu sampai batas waktu kapan kita mendapatkan jaminan hari tua itu? Yang kedua sekali lagi masalah kerja tadi lupa persyaratan menjadi peserta jaminan tenaga kerja itu minimal umur berapa, maksimal sampai berapa? Ya mungkin itu aja yang saya katakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua sama iya, tapi ketua-ketuanya ya sekarang yang terdaftar ya. Tapi saya yakin pasti nggak cuma satu yang saya di masjid, pasti ada juga mungkin lebih. Seandainya ada yang belum terdaftar, itu daftarkan saja Pak. Kan itu juga kemarin sudah ada imbauan dari Pak Kiai yang bangun bahwa di
itu kan suruh memakai uang kas masjid itu tidak ada masalah, ada surat edarannya. Nah, itu kan memang pengurus, ada nanti surat edarannya nanti bisa ini bagi dan pakai dia. Nah, terus Pak, umur berapa batasannya saya masuk ke BPJS Ketenagakerjaan? Tapi kalau seandainya dari Bapak masuk lewat DMI, berapapun usianya sepanjang masih jadi pengurus DMI, itu bisa di-cover. Tapi kalau saya belum masuk, mau tidak mau keluar DMI, masuk lewat BPU, bukan menerima upah. Nanti ada kegiatannya apa? Kegiatannya tadi ada pengurus di DMI, teman didaftarkan. Itu bisa Pak, tapi maksimal usianya itu 65 tahun. Nah terus kalau seandainya ada jaminan hari tua yang lewat DMI itu cuma 2 program Pak, JKK sama dengan JKM. Tapi kalau seandainya Bapak satu masjid gitu kan, satu masjid ini pengen ikut ada jaminan hari tuanya, tidak bisa cuma hari tua doang Pak, harus masukin juga JKK, JKM dan jaminan hari tua. Jadi 3 program. Kita sebenarnya programnya ada 5 Pak di BPJS Ketenagakerjaan. Itu ada tadi jaminan kesanaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, sama jaminan pensiun. Terus ada juga JKP. Kalau jaminan pensiun itu ya sebenarnya kalau sampai nanti ditingkatkan bisa ada, tapi memang harus dari DPR pusat. Misalnya yang manfaat pensiun yang Bapak terima seperti pegawai negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ayus yang memberikan waktu kepada saya. Saya perwakilan dari Masjid Al-Ikhlas Kampung Ambon, Pak. Lebih dikenal Kampung Ambon atau Komplek Permata. Sudah mulai? Kebetulan saya pensiunan PNS, umur 65 tahun. Yang saya tanyakan apakah bisa nanti, misalnya saya tidak ada askes Pak, askes itu masih berlaku sampai sekarang Pak. Ya, ini sudah kerja. Apakah persyaratannya itu harus seorang orang bahwa benar-benar dia ada usaha tersebut, kecuali kalau dia bekerja di perusahaan kan ada surat dari perusahaan. Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pensiun PNS Pak, nah jadi tadi saya mungkin belum saya jelaskan juga ya Pak ya, atau mungkin terlewat. Jadi BPJS ini ada 2, satu BPJS Ketenagakerjaan, satu lagi BPJS Kesehatan. Nah ini ranahnya berbeda-beda. Nah BPJS Kesehatan itu transformasi dari askes masuk ke sana Pak, ke BPJS Kesehatan. Nah, jam sosmed itu masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau Bapak dulu itu biasanya terima dari taspen. Kalau Bapak ada kecelakaan, biasanya taspen. Cuma Bapak nggak tahu berapa. Kalau di BPJS sudah bersama. Cuma memang kalau taspen itu asuransi. Gitu. Cuma kalau BPJS Ketenagakerjaan, Bapak bisa ngecek berapa saldo saya. Begitu saya pensiun, saya berapa menerima jaminan hari tua saya. Bisa ketahuan sebelum saya minta pensiun, tapi kalau dikasihkan enggak. Karena kebetulan saya juga ada adik ibu saya jadi buruh 30 tahun lebih, dapat cuma 11 juta. Sudah DMO. Jadi nggak usah lagi Bapak harus datang ke kantor BPJS mau mencairkan. Udah tinggal duduk aja Pak di rumah, 3 menit keluar doang. Tadi ada pertanyaan, Pak, kalau seandainya anak saya berarti harus bersurat gitu kan? Nggak usah Pak. Tadi saya tunjuk Pak Kiai ini, Bapak tinggal yang nanti inputnya dari Pak Kiai, tinggal Pak Kiai ini oh iya Bapak, anak Bapak bekerja, udah Pak Kiai ACC BPJS langsung ACC. Tadi kalau tadi 2 minggu Pak, ada lagi yang lebih ekstrim. Baru daftar Pak, baru daftar. Nggak salah, saya cek tuh jam 12 dari jam istirahat dia daftar lewat JMO. Dia daftar jam 12.55 atau berapa? Pokoknya begitu habis daftar kira-kira jam 1 jadi jam 13 berapa dia kecelakaan.
Beda Pak, yang sebelah BPJS Kesehatan itu biasanya harus ada masa ada masa ini dulu gitu 14 hari. Tapi kalau BPJS Tenaga begitu Bapak direkam hari ini udah Bapak langsung ke kantor. Tapi 2 minggu ya Pak ya. 2 minggu kalau ini ada lagi kejadian kemarin tuh yang dimana itu cuma beda berapa ini. Tapi kan sudah lakukan pendaftaran. Kan jalannya panjang itu. Malam Pak KPS yang sudah bersini. Pak malam itu pokoknya dia nggak sadar, langsung dirawat. Waktu itu Pak Camat dapat saya Pak Tony, Camat Kebayoran Baru. Saya bilang udah bawa aja, saya nggak tahu tuh Pak bahwa RSPP itu rumah sakit swasta. Saya pikir RSPP itu rumah sakit pemerintah. Karena yang tadi dikatakan itu jatahnya kelas 1 Pak. BPJS Ketenagakerjaan itu Bapak masuk rumah sakit jatahnya kelas 1 kalau dirawat. Nah, masuk ke RSPP dirawat Pak sampai 2 minggu Allah berkata lain, terus dia meninggal. Nah itu juga di cover karena kepala itu saya tahu masih sampai 400 jutaan itu. Nah sampai dengan hari ini Pak masih ada Gojek yang kita rawat sudah kurang lebih ada kurang lebih udah hampir 7,5 M. Itu kita bayarkan. Jadi padahal iurannya tadi ya sebungkus rokok bahkan nggak sampai kalau bawa rokok sebungkus rokok udah 30 ribuan. Ya semangkok bakso lah, ya kan 10 ribuan, 15 ribuan segitu lah Pak. Oh iya. Nah, belum didaftarin BPJS Ketenagakerjaan, ya kan? Bilangnya sayang sama istri sama anak, tapi nggak didaftar. Kalau ada apa-apa, itu kan kemarin pakai pernah ngomong gitu juga. Saya kenalkan diri dulu, nama saya Karjan Susrosidi. Saya guru ngaji di Musola Al-Tawbah Bes Imam di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Saya tertarik sekali kegiatan ini karena saya ini baru pertama kali ikut seperti ini. Ya, tahu nama saya sudah didaftarkan nama panitia apa belum masalah BPJS? Ya, sudah. Pak Kadin kasih. Alhamdulillah. Kedua menurut saya, keduanya banyak pun sholat taubat. Jadi alhamdulillah saya terima kasih atas pendaftaran yang sudah didaftarkan anggota BPJS. Dan mudah-mudahan itu adalah merupakan satu hikmah dan rezeki buat saya. Amin. Ini buat saya dan semua. Ya. Dan rezeki buat semua kita anggota. Jadi begini Pak, saya sudah mengerti semua yang Bapak ucapkan tadi, namun saya pengen usul tentang silaturahmi tadi, ya sekalian aja di sini Pak ya. Kalau usul saya Pak, masalah silaturahmi ini, ya, bukan hanya misalnya seperti ini saja, tapi saya harapkan perlu peningkatan. Karena kata Pak Kiai tadi adalah apa tadi namanya? Yaitu manfaatnya lebih luas dan lebih besar. Jadi usul saya kepada Pak Ustadz, ya, bagaimana kalau setiap bulan banyak usulnya diadakan kumpulan pengajian rutin, misalnya nih dipilih, apakah itu di masjid apa perlu kita rencanakan dulu, tidak sebenarnya. Cuman yang penting itu untuk peningkatan ukhuwah Islamiyah kita. Ya, itu aja saya rasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang bekerja di bidang BPJS dan saya harap sudah terdaftar. Mudah-mudahan ada manfaatnya semua. Itu aja. Ada nomor yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin terakhir Musola Islam ya, kata ya, itu didatangin sama BPJS ya. Alhamdulillah juga Pak. Semua pengurusnya ikut program BPJS. Insya Allah mungkin nanti di kampung masih banyak masjid-masjid yang ingin menyusul. Jadi kita gini programnya, bukan hanya imam, arbot atau pengurus ngaji, tetapi semua pengurus kalau bisa ikut program BPJS. Gitu. Kayaknya begitu.
Oh iya, baik. Dengan makanya apa namanya? Oh iya, Asep. Ini ada salah satu pengurus masjid mana keluar dari Korea. Beliau itu terdaftar BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan, tetapi dia pun mendapatkan BPJS dari DMI. Nah, umpama dari perusahaan ini resign, beliau ini resign, terus dapat tas lari, beliau ingin klaim, ini bisa berbenturan apa? Ngaruh nggak sih? Karena gini, ada salah satu kasus, ini pengurus kami, pengurus RW, contohnya pengurus RW. Beliau resign dari perusahaan, ada surat paklarinya, karena beliau pun, karena pengurus RW pun sama mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Begitu mau diklaim, ternyata nggak bisa, masih tercatat di BPJS. Ini nggak ya? Itu solusinya gimana Pak? Harus berhentikan dua-duanya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan DKM dari Musola Al-Muhajirin Tenggara Timur. Yang saya pertanyakan Pak, kalau saya sih peserta aktif semua kegiatan pokok program BPJS, tenaga kerja, baik pensiunan atau kesehatan, saya ikut semua. Dan yang saya pertanyakan saat ini, kemungkinan di sini banyak peserta BPJS dari perusahaan atau instansi pekerja itu masih aktif dan sekarang menjadi guru ngaji, dan beliau ini nggak ikut dalam BPJS guru ngaji. Nah, itu seperti apa kalau caranya kalau beliau ini ikut dalam guru ngaji ini, program guru ngaji ini? Apakah yang dari perusahaan ini nomornya tetap, kepesertaannya tetap, atau ada nomor kepesertaan berikutnya? Itu yang saya pertanyakan. Hampir mirip ya Pak. Pak, saya punya dua kartu. Kalau punya dua kartu, nanti ada dua-duanya. Ternyata di situ ada bapak udah masuk namanya jadi ketahuan. Baik Pak, terima kasih. Jadi Pak, saya jadi kalau dia punya dua kartu, dia juga punya manfaatnya dua. Mohon maaf nih, misalkan dia sampai meninggal dunia, dia dapatnya double Pak. Dari DMI dia dapat, dari si pusat dia dapat. Dapat dua-duanya Pak. Dia coba mengambilkan satu berkas. Nah, namun memang peserta bunyinya nih Pak, kan kalau itu kan bunyi jaminan hari tua ya Pak. Rohnya jaminan hari tua itu pada saat kita sudah tidak mampu lagi bekerja, itu baru kita cairkan. Dan Pak, jadi nggak usah khawatir, usahakan Pak, usahakan. Karena memang kadang-kadang Pak banyak kejadian dari teman-teman saya juga gitu kan. Pak Yus, saya kayaknya pernah di BPJS, begitu dicek, kayaknya kan dulu kami itu cuma kerja ada nggak terdapat ya, begitu saya cek ada terdapat contoh. Nah itu Pak, kalau di BPJS tadi saya bilang dia tidak ada tidak ada biaya aktif. Jadi dia dulu cuma 2 bulan dipotongin 20 ribuan dulu, tapi dia perimanya bisa sampai 3 juta. Karena apa?
berapa kali saya bilang karena saya juga sama-sama mendampingi visi kita nih, bagaimana tidak ada lagi masyarakat Cengkareng yang meninggal tidak punya manfaat. Intinya